Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, masih bersama Hamu-Hamku, Paham Ilmu, Paham Laku. Pada saat ini kita bersama Ayahanda Guru, yaitu Buya Asofa, ditemani juga Cak Wahab. Nah, kemarin sudah dibahas bagaimana sebetulnya berislam. Ternyata menurut Buya, berislam itu harus memenuhi beberapa indikasi-indikasi yang kita sebut dengan manzilah atau tahapan berislam. Nah, mungkin kita itu masih beri, belum beris. Nah ini perlu dijelaskan ulang. Saya sendiri itu menganggap saya ini sudah Islam, Bu ya. Tapi kalau lihat dari yang dijelaskan Bu ya tadi itu masih belum rasanya itu. Ini gimana Bu ya? Dijelaskan ulang terkait dengan eksistensi, indikasi terkait dengan keislaman atau Islam kita itu. Mengacu pada rukun agama menurut Allah adalah al-Islam yang dimana rukunnya 3, Islam, iman, ihsan. Dengan masing-masing rukunnya dan di dalam Islam, iman dan ihsan itu ada maqamat atau manzilah. manazil ya. Islam itu mengislah zahir kita, islahul zawahir, mereformasi atau menata lahiriah kita. Iman itu islahul bawatin, Islahul bawatin, mereformasi atau menata batiniah kita. Dan ihsan itu islahus sarair, mereformasi dan menata ulang sesempurna mungkin rahasia hati kita, di mana ini masing-masing membutuhkan ilmu yang cukup dan pengamalan yang intens, bahkan butuh pentasheh atau contoh yang ditiru. Yang ditiru ya. Ya, kalau tidak akan banyak mengalami kebingungan atau jalan buntu, ini gimana terusnya dan sebagainya. Artinya tidak cukup dengan membaca buku, membaca kitab. Dari cukup. Itu berislam saja itu. Untuk berislam saja itu harus ada yang dicontoh, ditiru. Artinya konstruksi, kalau tadi Buya mereformasi, ya kita bilang juga mengkonstruksi keislaman atau Islam kita itu. Yang namanya konstruksi itu harus ada yang mengkonstruk, harus ada yang di konsepnya, terus ada yang ditiru, konstruksi mana dan sebagainya. Begitu. Dalam berislam, menata lahiriah, ini kita harus bersaksi 2 kesaksian Allah dan Rasulullah. Kemudian ini juga keimanan akan kesaksian ini dan keihsanan. Ini selalu begitu, namanya rukun tadi itu satu sama lain saling menguatkan, saling yang sesungguhnya itu satuan yang tak terpisahkan. Saling berkelindang. Saling berkelindang. Ya, ini baru tahu ini. Karena ya tahunya kita dari kecil sudah Islam ini Bu ya. Jadi kemudian di musola, di sekolah madrasah ya diajarkan rukun Islam, kemudian orang Islam itu ya sudah harus syahadat, sholat dan seterusnya. Itu merasa sudah Islam. Nah, sementara kalau melihat dari keterangan Buya tadi bahwa bangunan Islam, Arkanuddin itu ada Islam, ada iman, ada ihsan, dan ini yang satu kesatuan. Yang tidak bisa dipisahkan di Islam, di rukun Islam itu harus diimani, diihsani. Iya. Saya itu dulu pernah ditanya, ketika mau akad nikah itu ditanya Bu ya, agamanya apa? Padahal sudah saya tulis.
Islam. Agamanya Islam. Agamanya apa itu untuk meyakinkan paling Iya. Pak Mudin itu. Agama Islam. Bisa baca syahadat. Saya baca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ternyata tidak sebatas itu. Ya, kalau pertanyaan bisa baca syahadat, Bisa, iya. membaca atau melafalkan, tapi pertanyaan berikutnya bisa bersyahadat. Kalau bersyahadat itu hati. Bukan baca atau ucap saja, tapi bersyahadat. Iya. Bersaksi, yang menyaksikan itu hati. Hmm. Nah, itu pun harus dibersihkan harus disehatkan dari penyakit-penyakitnya terlebih dahulu, baru bisa. Kalau masih mudah sakit hati, ya belum bisa bersyahadat. Iya. Nah, kalau demikian dimulai dari mana? Ya. Ini pertanyaannya nih. Ini Nanti indikasi dimulai dari mana ini iya, kita tahapan pertama untuk kita yang berislam itu. sudah 50 tahun, 40 tahun ini. Ya kalau istilah kerengnya atau wong adilnya gitu ya, dimulainya ya dari berguru. Karena tidak disebut berislam atau bersyahadat kalau di zaman Nabi. Bayangkan hidup di zaman Nabi, ya di hadapan Nabi. Tidak selain di hadapan Nabi, di mana posisi Nabi adalah saksi. Saksi ya nanti yang ngoreksi, yang deteksi, yang membenahi, yang begitu seterusnya. Ya, Buya, di beberapa referensi itu ada tahapan-tahapan untuk menggapai kesempurnaan Islam. Ya. Yang di antara tahapan itu ada taubat itu. Nah ini apa saja kira-kira yang harus dilakukan oleh seseorang yang ingin Islamnya kamil atau Islamnya baik gitu? Secara garis besar ada 3 yang harus dipenuhi. Pertama, taubat. Taubat ini meliputi taubat dari salah dosa, taubat dari keburukan, taubat dari kebiasaan yang tidak baik dan lain sebagainya. Artinya luas sekali taubat ini. Ya, tapi titik beratnya pada menghentikan namanya taubat itu dari apa saja yang disesali. Disali, ya, an-nadam. Iya. Jangan sampai diulang lagi. Itu at-taubatu an-nadamah. Rasa sesal. Jangan sampai ini rasa sesal ini ke bawah mati. Ya ini nanti yang akan disiksa kita sebab penyesalan yang belum kita tebus. Ya dengan taubatan nasuha itu. Tentu dengan menghentikan ucapan, perbuatan, sikap, tindakan yang efeknya itu kita menyesal. Ya. Kemudian setelah menghentikan hal-hal yang membuat kita menyesal, kita harus melakukan hal-hal yang membuat kita kebalikan menyesal itu apa? Gembira. Iya. Senang. Iya. Membuat kita tenang, membuat kita senang dalam arti positif. Nah ini ya awalnya itu pokoknya ya harus berguru, kemudian memahami kitab suci, hadis Nabi apa ini kalau enggak dari guru itu ya. Artinya bahaya nanti. Ya. Kalau Yarfani tadi menyebutkan untuk menggapai kesempurnaan ada tahapan. Tahap pertama itu taubat. Ya. Nah, dari sisi taubat sendiri itu kan tidak cukup dengan misalkan kebiasaan buruk kita minum-minuman misalkan terus berhenti. Itu saja secara umum kan seringkali diartikan sudah bertobat. Nah, harus digurukan tobatnya ini. Apa semacam itu? Ya, harus ada saksi bahwa kita ini bertobat itu harus ada saksi ahli, terus harus ada yang membimbing, mengarahkan dan sebagainya. Ini karena
step by stepnya Iya. ini. Iya, iya. Ya karena Jauh memang tobat itu kembali. Arruju ilal khairi. Iya. Ya, kembali kepada kebaikan atau kebenaran. Nah, rata-rata yang akan bertaubat itu kan tidak tahu jalan kembali. Bagaimana jalan kembali? Dengan siapa kembalinya? Nah, itulah mungkin yang dimaksud dengan Cawahab tadi itu, taubat itu perlu Digurukan. itu perlu digurukan. Nah, itu Iya. diantaranya karena yang kembali itu memang dia sudah tidak tahu jalan kembali kemarin itu. Iya. Harus ada yang bimbing Harus menuntun Iya. harus mengarah sama- ke kembali itu. Ya, tadi. mengarah kepada kembali. Iya, Jangan kembali sendiri gitu Bu ya. Jangan. Dipastikan tidak tahu, tidak bisa. Karena tidak jauh jalan Ya kembali. iya ya kesasar ya bingung ya nggak tahu jalan. Iya. Ya, padahal kita ini kata hadis Nabi kullu bani Adam wa khotoun khairul khata'in atau wabun, maka perlu pembimbing atau guide dalam rangka kembali kepada kebaikan. Tidak cukup Cawahab untuk berhenti itu tidak cukup. Nah, ya, kalau jenengan menyitir hadis tadi itu, saya menyimpulkan bahwa tidak ada seorang pun yang tidak punya salah. Ye. Ya. Akan tetapi tidak semua orang juga kemudian menyadari bahwa dirinya salah. Nah, itu. Gimana Iya ini Bu itu. ya? Iya, Agar Bu, ya. gimana? Artinya gini, setiap kita pasti berharap husnul khotimah. Ye. Kemudian nanti di kehidupan berikutnya ini kita mendapatkan kebahagiaan dan seterusnya. Nah, sebagian ini merasa sudah bertobat, saya tidak punya salah, saya tidak pernah molimo lah istilahnya orang Ya, Jawa. ya. Nah, kesadaran untuk bahwa dirinya belum bertobat Iya, atau ini. belum Iya. berislam, ini Iya. bagaimana ini? Ya. Ya tolak ukurnya orang yang bertobat itu benar. Kalau tobatnya benar itu dicintai Allah. Kemudian perubahan hidup dari semua sisi akan dirasakan, tidak hanya yang bersangkutan, orang-orang sekitarnya. Perubahan sifat, watak, karakter, kebiasaan itu jelas karena memang orang yang bertaubat dalam sesungguhnya itu mendapatkan cahaya. Cahaya dari asma Allah At-Tawwab. Sehingga yang merubah yang buruk menjadi baik. Yang baik menjadi lebih baik. Pokoknya mengalami perubahan itu jelas dan nyata dirasakan oleh orang sekitar, tahu perubahan itu. Kalau sudah demikian, apa ini di setiap etapa ada awal, ada akhir, ada tengah. Pasti. Nah, untuk tahapan taubat sampai misalnya ini saya ini sudah minat Taubatnya taibin. Nah, sudah berhasil pertobatan saya. Lah ukuran atau mungkin bagaimana ini? Ukurannya ya Tanda atau apa karakteristik minat taibin ini banyak. Secara umum, secara umum ya. Misalnya Nabi memberi tanda-tanda mantaba walam yata'allamil ilma falaysa bitaibin. Siapa yang merasa atau mengaku bertobat tapi dia kok enggak rajin tolabul ilmi, maka dia bukanlah taib. Bukanlah orang yang bertaubat. Iya, iya. Mantaba walam ya'adzim jarah falaysa bitaib. Siapa yang merasa atau mengaku bertaubat tapi kok tidak mengagungkan tetangga, dia bukanlah taib, bukanlah orang yang bertaubat. Banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan tanda-tanda orang yang bertaubat. Ini menunjukkan hadis-hadis Nabi yang barusan saya sebutkan ini jelas menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak boleh dan tidak bisa merasa atau mengaku Ya, ya, tanpa ada bukti nyata, tanda-tanda yang Nabi sudah menjelaskan itu. ya. Maka yang menilai, selalu saya tekankan, yang menilai bahwa kita ini seorang taib atau abid atau murid atau salik, apalagi ngaku soleh, yang menilai adalah orang-orang sekitar kita. Setelah kedua orang tua dan guru kita.
Iya, Cak Wahab, Buya, ternyata memang untuk kembali yang dikatakan taubat, ar-ruju' ilal khair itu tidak bisa dengan dirinya sendiri. Perlu adanya pembimbing untuk bisa Mentaskhe. mengarahkan, sekaligus mentaskhe, sekaligus pembenar dalam pertaubatan itu. Betul. Nah, setelah taubat itu pastinya ada tahapan yang berikutnya. Pemirsa, tahapan berikutnya itu adalah istiqomah. Tetaplah bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.